Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil adzim. Wahai saudara-saudaraku semuanya dimanapun engkau berada, mudah-mudahan kita semuanya selalu mendapatkan keberkahan serta keselamatan dunia serta keselamatan akhirat dari yang mulia, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai saudara-saudaraku sekalian semuanya dimanapun engkau berada, marilah kita sama-sama belajar bertakwa serta beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara melaksanakan seluruh perintah-perintah yang Ia perintahkan kepada kita. Dan marilah kita bersama-sama menjauhi seluruh larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan janganlah sekali-kali kita menjadi seorang pengkhianat untuk agama. Jika kita cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jika kita takwa serta beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka janganlah sekali-kali diri kita melaksanakan sebuah perjalanan yang membawa kita ke dalam jurang yang sangat hina, yaitu dosa. Dan janganlah sekali-kali di antara kita selalu berpecah belah. Janganlah sekali-kali di antara kita semuanya saling menghujat dan saling menyalahkan. Karena sesungguhnya semua yang tercipta, yang ada di alam dunia ini semuanya adalah dan ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita harus mengetahui tentang semuanya yang tercipta dan yang diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana Allah menciptakan alam dunia serta semesta ini serta isi-isinya, di mana Allah menciptakan golongan-golongan bangsa jin, dan Allah menciptakan malaikat-malaikat, dan begitu pula Allah menciptakan manusia, yaitu Nabi Adam alaihi salam, suatu bapa kita semuanya. Wahai saudara-saudaraku sekalian semuanya, dimanapun engkau berada, sesungguhnya yang ada di alam dunia ini adalah sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menciptakan makhluknya yang ada di muka bumi ini, yaitu bermacam-macam kasta serta kedudukan. Akan tetapi semuanya
itu adalah untuk kesejahteraan umat manusia yang ada di muka bumi. Dan semua di antara semuanya adalah ladang atau suatu jalan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan janganlah sekali-kali diri kita menghujat atau membenci seseorang karena tingkah perilakunya, karena semua itu adalah sebuah unsur dari kehidupan. Justru Allah menciptakan semuanya itu untuk keramaian dan untuk kebahagiaan makhluk yang ada di muka bumi. Antara si kaya dan si miskin, sesungguhnya hakikatnya itu sama, sekalipun toh berbeda kasta. Akan tetapi Allah mengajarkan, yaitu rahmatan lil alamin, harus ulas asih kepada sesama tanpa memandang pun, tanpa memandang siapapun ia yang sesungguhnya. Sesungguhnya Allah menciptakan di alam dunia ini adalah lengkap, dan itu semuanya adalah sempurna bagi Allah Subhanahu wa taala. Sejatinya adalah untuk kebahagiaan dan untuk perdamaian manusia yang ada di muka bumi. Di mana yang kaya membutuhkan yang si miskin, di mana si miskin pun sama, dia membutuhkan orang-orang yang kaya. Jika di alam dunia ini Allah ciptakan semuanya kaya, maka sesungguhnya harta itu tidak akan berguna. Dan jika Allah menciptakan di alam dunia ini semua isinya itu pintar, maka dunia ini akan hancur. Inilah yang sesungguhnya rahasia Allah Subhanahu wa taala yang harus kita ketahui tentang sejatinya. Sesungguhnya di antara kita adalah saling membutuhkan. Jika seorang yang kaya, tidak ada manusia yang miskin di alam dunia, maka dia tidak akan mampu untuk berjuang hidup sekalipun toh ia bergelimang dengan harta. Akan tetapi tetap saja dia sangat membutuhkan orang-orang yang miskin. Dan seandainya di antara kita semua itu ditakdirkan kaya oleh Allah Subhanahu wa taala,
Lalu kemana kita akan bersedekah? Lalu kemana kita akan membantu? Maka di sanalah sesungguhnya rahasia Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara kita harus saling memahami tentang semuanya. Dan kita semuanya harus mensyukuri semua nikmat serta anugerah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Wahai saudara-saudaraku sekalian semuanya, dimanapun engkau berada. Pada hari ini, pada detik ini saya sampaikan kepada kalian untuk supaya lebih baik, untuk menata hidup ke arah masa depan yang lebih panjang. Karena sesungguhnya di antara semuanya adalah sebuah ladang kehidupan untuk manusia-manusia yang ada di muka bumi. Jika di antara manusia-manusia yang ada di muka bumi ini, seorang yang kaya, akan tetapi tidak ada yang si miskin, maka dia tidak akan mampu untuk melaksanakan apa-apa yang dia kerjakan. Dan semua itu adalah kehidupan. Dan jika di alam dunia ini Allah ciptakan orang itu pintar semua, tidak ada yang bodoh, maka kehidupan pun sama akan celaka. Dan tidak ada kehidupan yang sejatinya. Jika diri kalian seorang yang kaya, lalu siapa yang akan mengerjakan pekerjaan kalian? Jika di antara kita semuanya diciptakan kaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika di antara kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang pintar di bidang agama, seluruhnya menjadi para aulia-aulia Allah, menjadi para kiai, para habaib, semuanya di alam dunia ini semuanya rata. Lalu bagaimana menurut engkau tentang hal itu? Bagaimana kita pikirkan tentang dunia jika seandainya semua seperti itu? Maka disinilah kehebatan serta rahasia Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam dunia serta isinya. Semuanya itu adalah untuk kesejahteraan umat manusia yang ada di muka bumi. Dan di antara semuanya adalah semua ladang ibadah, ladang usaha, ladang bersedekah kepada Allah Subhanahu wa taala.
jika di antara kita semuanya dijadikan ahli kitab semua oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu siapa yang akan kita didik? Dan jika di alam dunia ini semuanya menjadi pangkat serta semuanya menjadi pejabat, lalu siapa sesungguhnya yang akan menjadi rakyat? Maka dari itu, wahai saudara-saudaraku sekalian semuanya dimanapun engkau berada, marilah kita semuanya bertakwa serta beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikutilah perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala serta jauhilah semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Itulah sesungguhnya adalah ciri-ciri orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya Allah menyuruh serta mengajarkan kebaikan kepada seluruh makhluk yang ada di muka bumi, dan sesungguhnya Allah melarang kepada perbuatan-perbuatan yang buruk, perbuatan-perbuatan yang tidak memberikan manfaat kepada diri kita semuanya. Wahai saudara-saudaraku sekalian semuanya dimanapun engkau berada, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu sangat sayang, bersifat Rahman dan Rahim kepada seluruh makhluknya yang ada di muka bumi tanpa terkecuali. Akan tetapi di antara makhluk yang ada di muka bumi terkadang selalu bertentangan dengan Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah dirinya selalu merasa benar, seolah-olah dirinya selalu merasa gagah, padahal semua itu adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Wahai saudara-saudaraku, dimanapun engkau berada, jika di antara kita itu ada yang salah, maka janganlah kau hujat. Akan tetapi dekaplah ia dengan rasa kasih sayangmu. Arahkan dia kepada jalan yang lurus. Dan semuanya kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Wahai saudara-saudaraku sekalian semuanya dimanapun engkau berada, perlu kita ketahui bahwa sesungguhnya sejatinya manusia itu adalah baik. Semuanya yang ada di muka bumi sesungguhnya semuanya di antara kita semua tidak ingin melaksanakan salah serta dosa. Akan tetapi semuanya itu adalah bisikan serta gangguan dari golongan bangsa jin-jin yang terlaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semua itu adalah misi dirinya untuk menghancurkan akidah umat manusia yang ada di muka bumi. Dari golongan bangsa jin-jin yang kafir, jin-jin yang dajjal, jin dajjal, dia tidak ingin melihat kehidupan manusia di muka bumi itu berbahagia. Dan jika di antara kita ada yang salah, sesungguhnya adalah dia suatu korban dari radikal bangsa-bangsa jin yang kafir ataupun jin ataupun dajjal. Maka dari itulah wahai saudaraku, tanamkanlah rasa kasih sayang kita kepada sesama tanpa memandang siapapun ia. Dan sesungguhnya orang-orang yang berada di dalam kesesatan itu adalah disesatkan oleh dari golongan bangsa jin yang kafir, yaitu iblis yang nyata. Dan sesungguhnya dia adalah korban dari rayuan-rayuan bangsa jin dajjal, bangsa iblis. Jika kita menghujat dirinya, jika kita membenci dirinya, sungguh betapa malang nasib dirinya. Sementara ia telah disesatkan oleh golongan bangsa jin-jin yang jahat, iblis-iblis yang jahat, yang pada akhirnya kita pun membenci dirinya. Wahai saudara-saudaraku semuanya, dimanapun engkau berada, sesungguhnya itu adalah perjalanan, dan semua itu adalah cita-cita dari golongan bangsa jin yang kafir. Karena tiada lain, dia hanya berkeinginan untuk menghancurkan isi alam dunia serta isinya ini, agar kita semuanya tidak bisa menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar diri kita tidak bertakwa serta beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Wahai saudara-saudaraku, semuanya dimanapun engkau berada, di antara kehidupan manusia dan di antara kehidupan bangsa jin-jin yang kafir itu sama. Dari golongan para manusia-manusia dari zaman Nabi Adam sampai saat ini, berapa miliar, bahkan tak terhitung manusia-manusia yang ada di muka bumi. Begitupun sama, dari golongan bangsa jin pun sama seperti kita ini. Mereka pun menyebar luas di seluruh alam dunia, di pelosok dunia, sampai ke pelosok-pelosok kampung serta desa pun sama. Mereka itu ada. Panglima besarnya itu adalah Dajjal. Dari golongan bangsa jin Dajjal. Itu presidennya Dajjal. Presidennya bangsa jin itu adalah Dajjal. Sama seperti kita manusia di alam dunia, dia pun di alam gaib pun sama, berbentuk seperti pemerintah-pemerintah. Dia punya menteri-menteri, dia punya bala tentara, sama semuanya. Dia mengisi seluruh alam dunia. Didudukinya semua wilayah-wilayah yang ada di muka bumi oleh bangsa jin Dajjal. Bertujuan yaitu menghancurkan akidah manusia. Oleh bangsa Dajjal disebarluaskan seluruh bala tentaranya untuk menduduki di setiap pelosok negara. Yaitu bertujuan untuk menghancurkan akidah manusia yang ada di muka bumi. Maka dari itu, wahai saudara-saudaraku semuanya dimanapun engkau berada, saya berpesan kepada kalian, janganlah sekali-kali kita berpecah belah. Janganlah sekali-kali kita saling menghujat, karena semua perbuatan itu adalah sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena jika itu selalu ada di dalam diri kita, perdebatan dan seluruh kebencian itu selalu ada di dalam diri kita,
maka sesungguhnya kita tidak akan menemukan suatu perdamaian yang abadi. Dan yang sesungguhnya kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya di alam dunia ini adalah yaitu adunya majra'atul akhirah. Dunia itu adalah tempat berusaha kita semuanya untuk kembali ke alam akhirat. Apa sesungguhnya yang kita bawa kelak nanti ke alam akhirat, wahai saudaraku? Tidak lain, hanyalah amal perbuatan kita yang kita bawa. Itulah sesungguhnya, sejatinya seluruh manusia, seluruh makhluk yang ada di muka bumi. Maka dari itu, wahai saudara-saudaraku sekalian semuanya, marilah kita sama-sama bersatu padu, selalu menanamkan welas asih kepada sesama untuk menjalani hidup yang lebih baik, agar dunia ini menjadi panjang. Perlu kita ketahui, wahai saudara-saudaraku, suatu saat nanti akan datang suatu masa diturunkannya Satrio Piningit Kangjeng Ratu Adil Imam Mahdi. Apa makna dari semua itu, wahai saudara-saudaraku? Jika alam dunia ini serta isinya ini sudah rusak, kalau seandainya alam dunia serta isinya ini sudah rusak, berarti penduduk yang ada di muka bumi ini tidak ada satupun yang bertakwa, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah sesungguhnya waktu diturunkannya Satrio Piningit Kangjeng Ratu Adil Imam Mahdi. Jika kita semuanya selalu berusaha beriman serta bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik mungkin, insya Allah dunia ini masih panjang. Wahai saudara-saudaraku sekalian semuanya dimanapun engkau berada, bahwa sesungguhnya kedatangan kemunculan Satrio Piningit Kangjeng Ratu Adil Imam Mahdi
itu sesungguhnya adalah salah satu ciri bahwa kiamat itu adalah sudah dekat.